Malah sekarang menjaga tingkah laku saya lebih luar biasa. Jadi saya takut sekali berbuat yang ini. Kalau saya nipu orang, Kanjeng Ibu tuh langsung peringatin kami. Nah, kami takut sekali hal seperti itu. Jadinya sekarang beberapa abdi dalam yang resmi, yang asli, yang dari sana, itu pasti jaga tingkah lakunya luar biasa. Pasti laku hidupnya tuh luar biasa. Makanya saya pikir, wah, saya pikir ada abdi dalam, kecuali abdi dalam abal-abal ya. Jadi abal-abal itu kan cuma bawa dupa, dia berdoa, seenaknya dia ngomong dapat duit gitu. Nah, dia enggak kayak gitu. Kalau kami kan ada tanggung jawab moral. Orang udah datang ke sana, ngomong soal jabatannya. Itu kan saya pasti ditelepon dia 1 bulan kemudian, ini gimana? Saya harus cari tahu apa yang terjadi. Nanti, jadi tanggung jawab moral itu yang mereka nggak punya gitu. Kalau kami pasti ada. Kanjeng Ratu Kencono Sari sama Kencono Wungu itu beda apa enggak sih, Bunda Ratu itu? Itu agak sulit ya ngomong karena itu berdasarkan cerita lagi ya, ini lagi karena nggak ada bakunya. Kadang-kadang juga tanya bagaimana hubungan dengan Keraton Utara. Kan ada, jangan lupa di saat kita bahas Keraton Selatan, ada Keraton Utara. Soal itu. Iya. Ada pernah kasus kejadian negara lagi bangun sebuah kayak pelabuhan di daerah Jawa Barat sana, di daerah Matu. Jadi ada kasus alat pendeteksi ombak itu hilang. Lalu mereka cari ke dukun semua, katanya dicuri orang. Lalu pemimpin proyek tadi telepon saya, Kanjeng tolong bantu. Ini harga barang ini mahal sekali, hilang di Laut Utara. Nah, lalu saya tenangin diri, saya lapor ke Keraton Selatan. Kanjeng Ibu, saya mau izin ke Keraton Utara. Kanjeng Ibu bilang, monggo silakan. Saya ke Keraton Utara. Keraton Utara sama Keraton Selatan tuh erat hubungannya. Ki Budi ke Keraton Utara. Keraton Utara. Iya. Raga Sukma. Iya, Raga Sukma. Kan lencana yang saya punya selatan tuh bisa masuk ke Keraton Utara. Saya ketemuin Dewi Lanjar. Saya ngomong, Dewi, saya mohon minta maaf, minta bertanya, kenapa terjadi kehilangan di sini. Akhirnya Dewi Lanjar bilang, mereka tuh ndak kulo nuwun, membangun di utara tuh ndak ada syaratan apapun yang mereka lakukan. Jadi saya bilang, saya kembali, saya lapor ke orangnya bilang minta maaf, saya kembali, Kanjeng Dewi Lanjar bilang, Kanjeng Ratu Lanjar bilang, oke, karena kami kan ada sedikit grade-nya tinggi karena berasal dari selatan, kantor Keraton Selatan. Lalu kami ngomong, Dewi Lanjar menyanggupi, besok paginya benda itu muncul kembali di tempat itu. Ada, gitu. Nah itulah keajaiban yang aneh. Sampai bosnya tuh, terima kasih, nanti saya datang ke Jogja, monggo nggak masalah. Nah kami nggak boleh minta uang, nggak boleh. Harus mereka sendiri yang ngasih, kalau nggak boleh. Itu susahnya kalau jadi juru kunci yang berhubungan langsung. Megah mana sih Keraton Utara sama Keraton Selatan? Megahnya hampir sama, tapi gunung emasnya hanya selatan. Iya. Selatan itu menangnya ada gunung emas. Ada di belakangnya. emas? Iya. Di belakangnya kenapa? Iya. Di belakang keputren gerbang emas, keputrennya ibu, belakang itu ada seperti gunung emas yang dijaga oleh naga yang berwarna emas. Tapi cantik mana tuh? Orang-orangnya yang di penghuninya yang di selatan sama di utara? Sama-sama cantik, cuma masalahnya utara ini kan sering juga ke sini. Sering ke selatan juga, kalau ada dipanggil khusus ya ke selatan. Karena sebenarnya laut utara, laut selatan itu ya terhubung. Gitu. Oke. Kalau Dewi Lanjar, wajahnya bercahaya nggak? Iya, Dewi Lanjar tuh wajahnya bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Tidak seperti ibu, karena derajatnya lebih tinggi ibu untuk derajat goibnya. Dewi Lanjar itu paling sering ngabulin orang untuk harta dan lain-lain, paling gampang dia. Dewi Lanjar. Iya, beliau itu saya bilang tuh ya ratu yang wow. Jadi dia pakainya wow gitu. Nah, jadi agak memang genit gak kira-kira? Kalau genitnya selatan ya tetap genit, kecuali ibu ya. Yang lain memang genit. Makanya kan kalau juru kunci itu akan terlibat dengan Dewi Lanjar tuh mungkin kalau artis sekarang Syahrini gitu lah ya. Lebih cantik Dewi Lanjar. Lebih cantik Dewi Lanjar. Lebih cantik Dewi Lanjar. Karena gimana ya, mereka nggak pernah tua, wajahnya selalu shining. Ya bagaimana jadinya? Makanya banyak mereka orang bisa tua. Ya enggak, seperti itu tuh penampilannya. Tapi bisa kalau itu, tapi kan mereka bisa mengubah penampilan. Seperti itu. Makanya goib itu kalau orang udah masuk dalam goib, ya susah aja untuk kembali ke dunia nyata. Tapi dari dialog kita mulai tadi malam itu ya,
Ki Budi ya, orang bisa percaya, bisa enggak, karena kebenaran tuh sesuai dengan fasenya orang masing-masing gitu kan ya. Iya. Nah, bagi kita sih, kita tetap nge-trigger teman-teman supaya kemudian ketika pengen sesuatu kalau bisa belajar mewujudkannya sendiri gitu ya, belajar mewujudkannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain atau justru sosok makhluk halus dan seterusnya. Itu kan menurutku lebih mandiri gitu kan ya. Ya nggak sih, kita di Jawa harusnya gitu kan? Itu benar Pak. Tapi Bapak kan tahu sifat dasar manusia tuh. Oh iya. Manusia tuh kalau ada kayak gini tuh dia seperti terpacu. Sebentar, berarti yang ke pantai selatan dan lain sebagainya itu untuk manusia-manusia yang di basic-basic, yang senengane kemerungsung dan kebanyakan begitu ya enggak? Iya. Cuma saya lihat nih, misalnya contoh satu pengusaha, dia itu selalu tidak percaya diri, tapi begitu dia datang ke selatan, setelah itu karena dia merasa Kanjeng Ibu membantu dia, mulai dia berani untuk bisnis, jadi pengusaha kaya. Jadi untuk mengencourage kepercayaan diri mereka betul. gitu ya. Karena perlu banget itu, karena orang-orang tuh kenapa banyak pengusaha tuh. Kalau Yogyakarta tuh sekitar 75%. Oke. Mereka memohon berkah ke sana. Itu sugesti lah. Iya, jadi memang benar-benar manusia tuh kan kalau sudah dibangun rasa percaya dirinya, tidak ada yang bisa sensasinya kan muncul. Dan betul. itu tidak hanya di pantai selatan, di makam-makam wali itu kan banyak juga orang cari pesugihan kan. Dan itu kemudian bener apa enggak dibantu ya kita sama-sama tidak tahu gitu ya. Masa ada riset goib kan nggak ada kan ya. Kayak misalnya di makam wali. Wali kan sudah di tempatnya, tapi orang kok lihat kadang wali ada. Jadi tapi itu membantu mereka. Jadinya wah wali gini. Padahal kan itu hanya roh-roh ilmu yang tinggal di sekitar situ, yang nggak ikut pergi. Jadi ya itu manusia itu perlu banget ada dorongan, ada apa untuk mereka bisa lebih berkarya. Karena kalau nggak bisa. Mereka yang di sana gemar makan daging semua ya. Kalau soal makanan, kami tidak itu sampai ke sana karena kami sendiri tidak makan kalau di sana. Enggak, maksudku barangkali mereka begitu nafsu kalau melihat daging mentah seperti kepala sapi gitu enggak ya? Etika di sana seperti etika di keraton. Semua penuh dengan adat kesopanan dan lain-lain. Cuma cerita orang aja itu. Jadi gini, Keraton Kidul itu didampingi keraton-keraton kecil yang lain. Mereka Rogo Sukmanya masuk kemana dulu? Kalau masuk ke golongan yang keraton jin Islam, jin air, ya seperti itu. Jadi mereka itu. Tapi kalau di Keraton Ibu, semua tatanannya seperti tatanan keraton. Ada tata cara, ndak boleh apa. Makanan juga kami suguhin juga ndak boleh dimakan. Gitu. Nah, sesajen yang dilarung oleh manusia gitu ya, berupa kepala sapi dan lain sebagainya, itu tuh bener-bener sampai ke sana atau gimana sih ngejelasin itu supaya kemudian ada keterhubungan dari sesajen yang dikirim sampai ke istana gitu? Jadi gini, misalnya ini sesaji. Iya. Yang Kanjeng Ibu hanya perlukan itu adalah simbolik dari sesaji tadi. Sesaji tadi kan dilarung ke laut. Iya. Itu yang makan hanya penghuni lautnya. Mereka boleh makan itu setelah dilihat sah sama ibu, diterima, baru ini dilarung ke laut, itu direbutan nanti. Makhluk-makhluk di laut itu banyak makan, goib-goib itu. Jadi, itu kenapa sesaji itu hanya di awal aja, lambangan dari apa yang kita datang tadi, sesajen tadi, baru nanti ibu menyetujuinya, ibu nggak perlu sesaji itu. Ibu nggak perlu sesaji itu? Iya, enggak. Tapi perlunya hatinya orang yang datang itu. Ibu kan rasanya yang terkonek kan ya. Iya. Nah, tetapi kemudian Ki Budi mengatakan bahwa setelah itu kemudian dijadikan rebutan oleh makhluk gaib. Iya. Bukannya sebenarnya itu sudah habis dimakan ikan-ikan besar yang ada di laut itu? Kan penghuni laut itu banyak, termasuk ikan. Jadi pokoknya yang intinya tuh Kanjeng Ibu tuh hanya ingin kesungguhan orang tadi. Wangian dari sesaji tadi. Yang sisa itu kan sampah. Hanya sampah aja. Makanya kalau sudah kena air laut atau sudah didoakan, itu hanya sampah aja. Seperti itu. Nah, sebagai seorang kuncen, pernah dengar mungkin ya tentang apa tuh namanya harta karun, Bung Karno dan lain sebagainya. Itu tuh beneran ada apa hanya mitos sih? Itu makanya ada satu tokoh besar di Gunung Kidul, dia bilang sepanjang selatan itu adalah harta yang terpendam. Memang
Selatan itu tempat penyimpanan harta banyak sekali. Luar biasa. Cuma kalau yang saya dibilang muncul goib itu biasanya saya sangat tidak setuju seperti itu. Tapi kalau harta yang berupa yang lain tuh memang bisa seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Mas Dodi. Oh iya. Jadi karena vibrasinya Mas Budi itu bagus kata teman-teman itu. Nggak tahu rahasianya apa. Tanyain aja sekalian nanti. Kanjeng Dodi. Oke, Kanjeng Budi. Iya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Ini saya mau melanjutkan Iya. pertanyaan dari Mas Hendra ini. Iya. Saya mau flashback kembali ke ketika waktu kasus pendaki yang hilang. Pendaki yang hilang tersebut itu waktu di gunung itu, kira-kira apa yang bisa menyebabkan pendaki tersebut itu hilang, masuk ke dimensi yang lain gitu. Terus apakah ada cara agar orang tersebut itu bisa kembali lagi ke dimensi yang real sekarang? Iya. Ini saya jawabnya, ini kan ke gunung, saya minta izin gunung ya, saya jawab. Jadi pendaki hilang itu faktor utamanya kita nggak bisa dulu ngomong soal goib. Faktor utama pasti biasanya kelalaian dulu atau ada masalah. Kebanyakan orang mendaki itu kalau ada masalah di awal, biasanya sangat berbahaya untuk di gunung. Setelah itu faktor gunung mengambil, itu gunung memilih itu hanya yang sesuai dengan ini aja, kriteria yang gunung mau. Misalnya hilangnya anak laki-laki yang ganteng, hilang tiba-tiba menghilang terus tidak diketemukan lagi. Itu tapi karakter dia memang masuk ke dalam apa yang gunung mau. Tapi mereka itu biasanya adalah latar belakang adanya masalah di saat mau berangkat. Selalu begitu. Semua kan orang kadang-kadang pelarian mau refreshing ngilanginnya apa ke gunung. Ada masalah yang mereka alami. Jadi itu yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Kalau orang cuma biasa aja, dia happy-nya naik gunung dengan tujuan itu, belum tentu bisa. Aman-aman saja? Aman-aman saja. Karena hatinya sedang gundah, makanya goib bisa mempengaruhi. Seperti itu. Berarti mereka yang hilang itu bermasalah ya? Ada yang bermasalah dan Terus tidak. mungkin tidak pamit ke orang tua, Iya. gimana gitu? Iya. Makanya kebanyakan yang mendaki gunung yang biasa hobi, itu kan aman saja mereka selalu. Kemana aja mereka daki kan aman. Tapi kan banyak yang cuma ikut-ikutan dengan kepengen nunjukin kegagahan dan lain-lain, pasti selalu ada masalah di balik itu. Dan dia nggak tahu aturan apa di gunung itu. Seperti itu. Iya. Tapi kalau gunung menurut saya nggak terlalu radikal kalau ngambil. Paling beberapa gitu. Habis itu stop berapa lama. Tidak. Iya. Tidak ini. Karena kalau hilangnya manusia dalam rangka besar, itu biasanya mengganggu tatanan alam. Biasanya Iya. mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh pemimpin yang lebih tinggi. Seperti itu. Tatanan alam, jangan lupa tatanan alam itu mempengaruhi semuanya. Misalnya orang bilang sama saya, Kanjeng, stopin hujan. Saya tidak berani. Karena tatanan alam, hujan tuh harus turun di tempat itu. Pasti semua ada maksud. Kita nggak bisa. Misalnya terjadi banjir di sana. Saya juga nggak berani ngomong apapun, karena terjadinya banjir di sana, pasti ada sebab dari datangnya banjir itu. Seperti itu. Jadi alam ini sebenarnya udah berjalan sendiri. Ketika ada orang yang mau punya hajatan, ada event-event besar, kan biasa kan ada prepare. Gitu. Iya. Pawang hujan, mengundang pawang hujan. Terus kayak kasus itu gimana? Ya, pawang hujan tuh bertugas untuk memindahkan hujan. Nah, akhirnya coba perhatiin hidupnya pawang hujan. Kalau dia melanggar alam, pasti mempengaruhi dalam kehidupannya. Coba teliti tentang kehidupan semua pawang hujan. Mereka bertentangan dengan alam. Itu pengaruh ke keluarganya, Ke kehidupan. ke keuangan, kehidupan sehari-hari. Kehidupan. Saya tidak ngomong keuangannya, kehidupan terpengaruh. Karena siapa orang itu yang berani mengubah alam, tatanan alam. Semakin waskitanya seorang petapa, saya kan suka sekali menenangkan diri. Kita menuju ke jalan resi atau keberamahan. Jadi semakin waskitanya seseorang, dia akan menyadari bahwa semua alam ini harus berjalan dengan semestinya. Tidak bisa kita ganggu. Seperti itu. Ini masih tetap berseputar pawang hujan. Iya. Seperti pawang hujan itu kan mereka itu melakukan
minta restu, minta izin kepada semesta juga. Mungkin ada beberapa saat yang dia butuhkan hanya untuk sekedar mengabulkan hajatnya biar tidak sampai turun hujan gitu. Iya. Jadi gimana? Nah, mereka tetap mintanya ke semesta juga. Oke, pertanyaan saya, siapakah mereka bisa mengatur semesta? Jadi biasanya mereka menggunakan bantuan dari yang selama ini dia kerjasama. Goib itu yang memindahkan, goib itu yang apa? Alam akan membiarkan itu terjadi, tapi ada karma di balik itu. Apa yang Anda lakukan, Anda akan petik hasilnya. Seperti itu. Saya anjurin kalau mau mencapai kewaskitaan, itu harus mulai dikurangi. Karena setelah mulai masuk menapak ke jalan kewaskitaan, yang maksudnya kebenaran alam itu muncul, kita akan tahu bahwa kita ini hanya hidup di dunia ini ya mengikuti kehendak alam. Kita ini digerakin, bukan kita yang menggerakkan. Seperti itu aja. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ada ini kasus pesugihan. Seorang bapak ini melakukan pesugihan. Sukses, besar, ya, kaya raya. Betul. Ini anaknya tahu bahwa si bapak itu melakukan pesugihan. Terus anak ini ingin pesugihan itu bisa diputus. Dia tidak ingin melanjutkan seperti kayak bapaknya. Hal yang kayak ini, apakah dimungkinkan untuk bisa diputus masalah perjanjian pesugihan tersebut? Oke. Kalau bapaknya pesugihan, anaknya ingin diputuskan, bisa dilakukan, tapi memang tahapnya sangat susah dan memakan korban. Yang bisa memutuskan perjanjian itu orang itu sendiri. Dengan pertaruhan, dia harus mengembalikan semua yang telah dia dapatkan. Atau korban apapun yang dia pertaruhkan. Kalau bapak ini hidup masih anak ini harus mencari orang yang sangat mumpuni baru bisa. Kalau nggak akan bisa. Kebanyakan sih hampir dihitung jari yang bisa gitu. Karena dia memutuskan pesugihan dari bapaknya nggak bisa. Soalnya Gusti aja membiarkan. Karena ada hukuman di balik itu. Kenapa dia bisa ini? Nah, lain kasus kalau bapaknya meninggal. Berarti pesugihan itu harus diturunkan. Nah, itu dia harus mencari orang yang mumpuni untuk lanjutkan. Tapi kalau di stop, berarti akan terjadi kemunduran dalam yang mereka miliki, kehancuran. Jadi pesugihan itu kalau tidak dilanjutin, hancur. Diambil lagi hartanya? Bukan diambil lagi, akan hancur semua, hilang begitu saja. Iya, dan mereka akan hidup lebih parah daripada awal. Seperti itu. Misalnya, sepele, dia jadi orang beragama nih. Oh, tutup pesugihannya, uang nanti kita kasih ke masjid. Setelah uang itu disumbangkan untuk itu, apa yang terjadi? Kehancuran besar akan terjadi. Karena uang itu berasal dapat awalnya bukan dari sana. Salah tempat dia naruhnya. Akan terjadi kehancuran juga di berikutnya. Jadi susah ya, namanya harta dapat yang kayak gitu, kalau tidak dilanjutin ya akan kembali dan lebih melarat daripada awal. Seperti itu. Meskipun di sini kan kasus seperti anak tersebut kan tidak tahu apa-apa ya. Itu tetap ada efek. Ada, Pak. Lanjutan dari itu, perjanjian? Ada. Jadi, efek itu bukan cuma dari pesugihan aja, Pak. Bapak tahu nggak, dosa yang dilakukan oleh orang tua dan leluhur itu nurun ke anak. Kalau belum diberesin karma di awalnya. Jadi, apalagi pesugihan. Jadi, ada banyak orang bertanya sama saya, Kanjeng bagaimana kalau kok orang ini hidupnya susah? Nah, saya cari tahu ternyata leluhurnya dulu ada karma yang nyangkut. Jadi panjang turun, apalagi pesugihan, pasti turun. Jadi seperti itu, Pak. Untuk kasus pesugihan itu ya, apakah bisa misalnya saya pengen pesugihan, tapi saya nggak ingin jadi korban. Bahkan anak keluarga saya nggak ingin saya jadi korban. Terus saya bisakah memakai orang lain, entah itu teman, orang nggak dikenal, yang dipakai untuk jadi tumbal itu? Bisa, tetapi hanya orang yang dikenal. Jadi orang yang udah bertemu dengan Bapak, dengan Bapak seperti pegawai, bisa. Bapak masukin aja pesugihannya pegawai akan korban 1 tahun 1. Dia kan suruh tanda tangan surat yang Bapak kasih untuk perjanjian kerja, kan dia nggak baca semua. Mana ada orang yang berlamar kerja baca semua surat perjanjian kerja. Habis itu dia tanda tangan, Bapak simpan kembali. Nanti dia pulang kerja, suatu saat waktunya kecelakaan dia meninggal. Itu adalah korban yang untuk itu. Seperti itu bisa, tapi itu
termasuk yang paling tega tentang itu. Paling sadis. Paling sadis. Nggak bisa asal comot, ketemu di jalan ingin itu nunjuk. Nggak bisa. Harus ada komunikasi dulu dan dia setujui apa itu mau Bapak, apa yang Bapak mau. Jadi kalau pegawai kan, ayo kamu kerja sini, tanda tangan ini, kamu setuju toh? Setuju. Itu udah terikat perjanjian. Makanya jangan gampang hati setuju dengan sesuatu yang nggak dibaca dulu gitu. Goib itu sepele tapi mengikat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, apa resep vibrasinya Kanjeng Budi ini kok bisa luar biasa? Kalau saya itu suka sebenarnya intinya menyatu dengan alam. Menyatu dengan Iya. Saya tinggal di pertapaan Gandung Melati di Cangkeringan. Itu tuh alam semua, mata air dan lain-lain. Tiap pagi itu saya hanya duduk tenangin diri. Jadi begini, orang harusnya kayak gini. Kalau orang sampai enggak kayak gini, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Baik ada masalah dan lain-lain gitu. Kalau masalah tidak bisa mengikat Anda, vibrasi Anda akan naik. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke. Ki Budi, pertanyaan terakhir. Iya. Kan sekarang kan kemana-mana sama Pak Heru. Iya. Apa yang membedakan Kanjeng Heru dengan pengusaha-pengusaha yang lainnya? Saya kenapa ikut Pak Heru itu sebenarnya bukan soal lain-lainnya. Saya senang sama beliau karena beliau itu adalah pejuang budaya Jawa. Beliau berusaha, beliau juga mempertahankan budaya, beliau melestarikan tentang adat istiadat, misalnya kami rawuh kemana, ziarah kemana, itu yang sulit dicari zaman sekarang. Nggak ada pengusaha yang mau mikirin seperti itu. Jadi saya tuh begitu lihat awal beliau seperti itu, saya mau jadi teman beliau. Iya, jarang ada pengusaha yang mau sisihin dari hasilnya untuk memperjuangkan budaya, membangun apa tuh jarang. Zaman sekarang kan semua mikirin mau beli mobil mewah, mau beli apa gitu. Kalau beliau enggak, ayo kita naik, ziarah kemana, kita ini, ayo di mana dibangun. Itu pejuang budaya itu sulit dicari zaman sekarang. Semua orang hanya mikirin, mobil mewah, rumah bagus. Dia enggak begitu, Pak Heru tuh. Makanya dari jiwa beliau tuh, aku bilang, wah ini sulit cari orang seperti ini. Apa adanya, beliau pagi-pagi hanya berjalan dengan nggak pakai sendal, beliau lakukan lakunya. Jadi jarang pengusaha seperti itu sekarang. Itu yang bikin saya mau tinggal di tempat beliau, di pertapaan itu. Karena beliau ya seperti itu, karena untuk pejuang budaya yang mempertahankan adat istiadat awal tuh sudah sangat jarang sekarang ini. Nggak pernah perhitungan ya? Wah, udah sangat jarang sekarang. Bener-bener jarang. Saya udah ketemu banyak orang dari Jakarta sampai ke Yogyakarta. Nggak ada yang kayak gitu. Semua artinya dia nggak hitung-hitungan, nggak pelit. Pak Heru tidak dia. Iya. Jadi di desanya nama beliau tuh ya dikagumin masyarakat tuh. Ya itu Pak Heru maju, masyarakat maju. Oh gitu. Seperti itu iya. Di sana. Keren. Itu makanya sekali-sekali jalan ke Bedoyo. Iya. Coba lihat reaksi masyarakat di sana. Masyarakatnya sangat welcome sekali. Saya aja yang cuma tinggal di pertapaan beliau, masyarakat kalau saya datang tuh dikasih makan, dikasih apa. Misalnya dia bilang, ibu-ibu, kamu tinggal di mana, Dek? Saya bilang di pertapaannya Pak Heru. Petik, Pak, Dek, boleh metik salaknya. Ambil aja sepenuhnya. Seperti masyarakatnya seperti gitu. Makanya saya bilang, wah, jarang sekali orang yang bisa harum di daerahnya. Betul. Seperti itu yang beliau selama ini. Saya nggak mau diwawancara ya. Itu susah. Kaosnya itu apa sih tulisannya? Ini Gandum? Pertapaan Gandum Melati. Gandum Melati. Ini pertapaannya milik Pak Heru yang sekarang saya tinggal di sini. Jadi ada mata air sakral yang dulu orang-orang kalau sakit, kalau apa mandi ke sana. Itu sekarang dibikin bagus sama Pak Heru dan hanya orang tertentu yang bisa datang. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan datang ke situ Iya, ya? nggak bisa sembarangan datang karena kan tempat itu kita mulai bikin untuk bertapa. Jadi tenangin diri, orang biasanya sana. Begitu orang datang ke sana, meditasi itu cepat sekali mencapai kenyamanan. Jadi meditasi itu sebenarnya kita meditasi nyapai kebahagiaan nyaman kita. Itu sebenarnya yang paling terpenting.